Hasil pemantauan dan rekaman kami dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang juga memberlakukan pendidikan gratis. Orang tua bilang gratis masuknya, tapi kalau sudah di dalam malah lebih banyak itu, karena itu beli seragam sekolah, beli seragam ini, beli buku ini, beli buku ini. Malah katanya itu justru lebih mahal dibanding biaya yang seharusnya tidak digratiskan sebelum masuk itu. Artinya memang seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi itu sangat membebani masyarakat kita, warga kita. Malah ada yang bilang ya namanya di gratis. Maksudnya di gratis dari dalam itu lebih besar. Tapi yang begini tidak ada di Sinjai karena sudah gratis betul. Dan sampai Iya, tadi alhamdulillah Bupati di itu ya. Sinjai sudah ya bisa dibilang gratis keseluruhan, dan juga ya salah satu ya bisa juga kita sebut manfaat dari program ini adalah insya Allah anak sekolah tidak ada lagi pamer-pamer, Pak. Tidak ada pamer tas, Ah, tidak ada pamer baju, tidak ada pamer sepatu, karena semuanya seragam. Jadi ya insya Allah mengurangi sedikit lah ego-ego sedikit yang mampu nah ini untuk betul. memberikan barang-barangnya kepada yang masih kurang. Jadi ini sebenarnya juga sekaligus memberikan pendidikan karakter ini ya Pak Bupati ya. Kayak Ya, menanamkan karakter kebersamaan di kalangan anak-anak kita itu. Karena kalau misalnya orang tua masih dibebaskan beli pakaian sendiri, kan dia akan milih pakaian, beli tas ini, beli ini. ya. Anak di Makassar sendiri banyak anak-anak tidak mau pergi sekolah kalau tasnya sudah kusam-kusam, tasnya sudah tidak baru lagi, karena teman-temannya dia lihat tasnya, waduh luar biasa. Ini kelihatannya sangat sepele ya Pak Bupati ya, tapi dampaknya cukup cukup besar ya. Kenapa Siap, itu Pak Bupati yang muda ini bisa pemikirannya seperti itu? Apa ya dari itu pengalaman itu? memang pada saat kita menyusun program itu salah satu hal yang memang kita pertanyakan kepada masyarakat, karena waktu Ya. itu memang indeks kita punya apa namanya angka sekolah angka lanjut sekolah di Kabupaten Sinjai memang waktu itu masih sekitar 7,2, Pak. 7,2 tahun. Setelah Alhamdulillah setelah kita laksanakan kegiatan ini sekarang sudah meningkat menjadi 7,4. Jadi ya memang ada pengaruhnya lah di ini apa namanya keinginan anak-anak untuk bersekolah karena ketidakmampuan untuk membeli baju dan perlengkapan dan lain-lain dengan kelanjutan anak-anak untuk sekolah itu sendiri. Jadi kami pada saat kami membuat program di pada saat RPJMD, salah satunya di pendidikan, yang kita tanyakan kenapa anak-anak tidak mau sekolah. Ya, salah satu walaupun sudah gratis yang saya bilang tadi, walaupun sudah gratis kenapa tetap tidak pergi sekolah, padahal tidak ada lagi masalah kan kalau sudah gratis. Ya dia bilang iya Pak, gratis pembayaran biaya SPP dan lain, tapi kalau Ah, kita datang tidak ada baju ataupun bajunya kakaknya yang kebesaran, ataupun tidak ada tas, tidak ada alat tulis, apa mau dibikin di sekolah kalau tidak ada alat tulis, Pak? Nah, ini semuanya masih mencatat orang katanya. Ini khususnya yang warga-warga miskin yang kita dapati selalu itu jawabannya. Makanya kami ingin waktu itu mencoba program ini, dan alhamdulillah dari tahun pertama cuma 7 tahun, naik jadi tahun 2019 jadi 7,2, tahun ini jadi 7,4, Pak. Kita punya angka lanjut sekolah di Kabupaten Sinjai dengan program ini. kalau baju dan tas mungkin satu kali Pak Bupati. Tapi kalau buku ini dipakai terus setiap hari. Bagaimana mekanisme anunya itu? Itu kan kami kerjasamakan dengan sekolah-sekolah yang ada. Iya. Kalau memang ada, biasanya kita manfaatkan untuk pengadaan buku pada siswa-siswi yang biasanya memang kita data, kalau tidak mampu biasanya bisa diberikan bantuan kembali di pertengahan tahun. Ya, selain yang Pak Bupati sampaikan tadi, kami juga dapat informasi dari masyarakat bahwa mulai tahun ini juga Pak Bupati akan merehab gedung-gedung sekolah yang dianggap kurang layak dan nyaman lagi bagi peserta didik itu. Ini sejauh mana program itu, Pak? Ya, kami alhamdulillah memang sebenarnya tahun ini melakukan rehab cukup banyak, ada sekitar 47 SD kalau tidak salah, ada 9 SMP. Ini memang sebenarnya bukan
dari dana APBD, PAD atau DAU dari Kabupaten Sinjai, tapi ini banyak kami dapatkan dari DAK, Pak. DAK Oh, pendidikan. ya. Kenapa bisa kami dapatkan? Karena memang alhamdulillah sejak saya masuk, yang kami pentingkan itu untuk mendapatkan DAK adalah data, kevalitan data, dan Hmm, pengawasan dari data hmm, yang kami berikan. Hanya hmm, alhamdulillah di tahun ini, khususnya 2021, kami hmm, merehab sebanyak 47 SD dan hmm, 9 SMP. Itu banyak sekali ruang kelas, toilet, dan lain-lain, karena kami mendapatkan DAK yang cukup besar, sekitar 40 miliar, mungkin yang terbesar untuk pendidikan di Sulawesi Selatan. hmm, Karena itu kami memperkuat data mulai dari tahun 2019, kami yang sebenarnya yang salah satu yang terbesar, kami perkuat data, perkuat fakta di lapangan, pengawasan penginputan data, pengawasan hmm, fakta di lapangan, bahkan kami libatkan PUPR, Pak, untuk hmm, melakukan pengawasan terhadap rehab-rehab ataupun ruang-ruang yang kata sekolah perlu rehab, dan mereka itu menginput lewat Depodik. Jadi pada saat mereka menginput lewat Depodik, kita minta kepada setiap kepala bidangnya menyampaikan di mana sekolah-sekolah yang katanya rusak berat, rusak sedang. Setelah mereka menginput, kami kirim tim PUPR untuk mengawasi. Setelah hmm. diawasi, dibantu penginputan juga oleh PUPR kepada Kementerian Pusat, sehingga alhamdulillah cukup banyak eh, permintaan dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai itu di-approve, Pak. Hmm.